Jadi Santo Fransiskus meletakkan dia punya napak tilasnya, meletakkan dia punya jejaknya, ya, dan kita mencari napak tilas itu, kita menjejaki kembalinya. Dan Barrio Kurwa salah satu jejak Santo Fransiskus Xaverius di Flores. Terlepas dari berbagai kontroversi soal benar tidaknya Santo Fransiskus Xaverius sampai ke tanah Flores, karena dalam cerita dalam sejarah memang ada melalui Manila. Buat baju kan jalan begini, premium Pak. Kalau kami ini jalan sana begini Pak. Labuan Bajo itu sedang dibangun besar-besaran. Ini kami sedang berada di objek wisata Wairno Kurwa. Kita harus turun sampai di sana. Hai. View-nya bagus. Wow. Balik cliff itu, balik tanjung itu di situ masyarakat selalu datang ambil air. Di ujung sana tuh? Di ujung sana. Jadi masuk kita bisa pergi. Berapa meter? Lewat pantai. Jadi kita harus basah sedikit di air. Kita harus basah sedikit, tapi kalau bisa ada naik di batu-batu karang. Ini berarti lautnya turun, air lautnya turun ini? Ya, ini air laut sedang mau naik kembali. Ini sudah proses mau naik. Dulu kan sampai itu, sampai di tebing. Di tebing sana. Jadi tujuan saya nanti dengan teman-teman ini, jadi semua ini hanya pasir, rumput-rumput ini semuanya akan dibersihkan. Sedangkan rumput-rumput pohon-pohon alamiah yang sudah ada itu tetap kita rawat. Ya, hanya rumput-rumput yang pasir baru kemudian itu ada dari pondok-pondok alang-alang dengan Pondok-pondok warga, pondok kebun. Pondok daun kelapa itu, dan di ujung di teluk sana itu, di situ nanti untuk ada unsur religius, pusatnya di situ ada untuk retret, untuk diskusi, untuk kegiatan kecil. Rekreasinya pantai ini snorkel semuanya ini sepanjang ini pantai snorkel semuanya ini. Dia bukan laut dalamnya cliffnya ada di sana. Apa drop off? Ini dia punya koral-koralnya ini buat orang berenang, buat apa istilahnya ikan-ikan dan lain kita buat sedemikian rupa, termasuk wilayah perbukitan. Nanti macam itu untuk orang tembak burung dan lain itu sudah tidak boleh ada lagi. Ini hampir belum ada sentuhan sama sekali ya? Belum. Dan akan dibuat sedemikian rupa supaya keasliannya itu tetap seperti ini. Tidak boleh ada terlalu banyak intervensi pembangunan. Terus macam binatang peliharaan tidak apa-apa, itu tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Itu hal-hal yang native asli orang di sini, itu tidak apa-apa. Bahkan kalau ada orang besok karena kapal apa mampir, bahkan kita ajar lagi dia supaya dia punya ikan-ikan itu bisa jadi souvenir yang baik. Jadi ikan keringnya, ikan asapnya, ya, cara dia menangkap dengan bubu dan lain-lain itu tetap menjadi edukasi saja, dan mereka kita bimbing supaya juga ikut menghormati air suci Wairno Kurwa. Rekreatifnya boleh di sini. Kalau mereka berteduh kan why not, tidak soal hanya soal hukuman saja. Berapa kilo ya? Berapa meter ke sana? Ini kira-kira 100 meter lebih. 100 lebih, hampir 150-an. 150 meter. Indah. Itu airnya berada di balik batu. Iya, bukan di balik, tapi keluar dari dalam batu cadas. Oh, jadi menurut citra Santo Fransiskus Xaverius kan sudah ketiadaan akal bahwa dia punya kru-krunya sudah banyak mati di atas kapal dan lain karena sakit, dengan
kuasanya dan dengan sama seperti orang dalam keputusasaan itu dia kesungguhan berdoa dia kepada Tuhan dan penyerahan diri yang total, kan dia bilang ini saya mewartakan apa kabar gembira ke seluruh dunia dan tunjukkanlah kuasamu. Jadi dia taruh tongkatnya di tebing itu lalu ya keluarlah mata air itu. Dari air itu dibawa kasih minum semua kru kapalnya dan lain-lain dan mereka sembuh semua. Itu kapal dari mana? Kapal Portugis. Jadi dulu dan membawa kabar Injil itu, mewartakan Injil itu adalah pekerjaan kolaboratif antara pedagang, kemudian antara misionaris. Itu bersama-sama. Misionaris kan kalau mau kemana-mana harus menggunakan kapal para pedagang Portugis. Jadi Santo Franciscus Xaverius itu dalam berbagai kisah sejarahnya kan dia kan sampai ke Filipina dan kemudian dalam perjalanan akhir dia kan kalau tidak salah kuburnya itu di Goa kan, di India. Tapi dalam perjalanan dari Ambon menuju Malacca itu ada berbagai versi. Ada versi yang mengatakan bahwa dia tidak sampai Flores, hanya kru-krunya sampai di Flores. Tapi ada versi yang mengatakan bahwa San Francisco sendiri melewati Pulau Flores. Dan yang kita dapatkan dari versi Wairno kedua itu adalah Santo Francisco sampai di Flores. Dan itu kan siapa yang sampai di Flores itu ada tempat di sini. ya, tempatnya di Wairno kedua itu. Jadi mulai dari Tanjung Bunga dan beberapa waktu itu kan ada beberapa pulau-pulau kecil ya, di sebelah ujung situ. Itu kan kisah sejarah orang Portugis itu kan Tanjung Bunga itu kan disebut sebagai apa? Cabo da Flora. Cabo de Flore. Cabo da Flora. Jadi Flora. Flora itu orang kira bunga di gunung, padahal itu bunga-bunga karang-karang laut itu. Jadi kalau para pelaut lewat begitu mereka langsung mengagumi itu karang-karang laut itu, mereka berhenti sejenak untuk menikmati apa itu karang-karang laut itu. Dan Santo Franciscus juga melewati Cabo da Flora itu. Dan ternyata dari zaman dahulu ini lebih banyak pantai utara ini lebih banyak takan kan, flat itu. Bunga-bunga karang itu banyak. Dan pada saat yang seperti itu air minumnya kurang, naik kapal zaman itu krunya sakit macam-macam, lalu mereka turun ke darat. Ada banyak versi ya, nanti coba direkam dengan penduduk punya cetera, karena dari penduduk itu Cerita warga itu juga ada yang kisahkan bahwa pastor itu turun meminta air, tapi penduduk takut lari. Ada orang pikir dia apa ya, takut. Padahal pastor itu lagi mencari air. Padahal lagi mencari air. Karena kru kapal haus. Kapal haus Dan lapar. Sakit, ya. Karena warga lari, mereka dalam pantai mungkin sudah kelelahan. Ya, kisah Tuhan kan datang berbagai cara. Musa saja membentangkan tongkat dan air laut terbuka. Ya, tentu saja hal-hal macam itu kan kalau kita cari logika ya mungkin tidak sampai. Tapi kalau peristiwa iman bisa terjadi, dan begitu Franciscus Xaverius meletakkan tongkat dan air keluar lalu disembuhkan lalu oleh masyarakat kemudian ikut menimba air itu dan mereka meminum air itu untuk penyembuhan. Ya, logis saja mengapa ada Wairno kedua. Nama diberikan oleh penduduk lokal dengan sebutan air iman. Berarti ada sejarah yang menakjubkan atau yang punya sejarah tentang Itu kira-kira tahun berapa itu? Ya. Kira-kira tahun berapa? Tahun saya tidak dapat gambarkan, saya sendiri tidak bisa ingat itu. Tapi perjalanan Santo Franciscus Xaverius saya kira sekitar 1700-an, 1700-an. Saya minta maaf itu bagi saya. Tapi itu peristiwa. Tapi misi Santo Franciscus itu apa? Ya, Misi Santo Franciscus tadi. mewartakan kabar gembira ke seluruh dunia. Zaman itu adalah zaman ekspansionis yang luar biasa. Dan kita di Momere, di Flores itu kan awal mula itu kan kalau tidak salah itu Ordo Dominikan atau saya kira Dominikan. Kemudian dilanjutkan oleh Jesuits. Lalu dari Jesuit berpindah ke itu misionaris SWD, misionaris yang hari ini masih ada di sini. Begitu. Dan zaman itu memang zaman ekspansi yang luar biasa. Kolaborasi antara pedagang-pedagang Portugis dengan para misionaris.
Tunggu dia turun. Oke. Selamat datang. Selamat datang di objek wisata Wair No Kerua. Kita akan ditunjukkan lokasinya oleh Bapak Heribertus Ajo. Hati-hati. Siap. Oh, ada kepiting. Kepiting. Hai. Ini dia. Ini ada patung ya? Jadi, Oh. nama dia, apa ya? Singkat sentra. Jadi sentra tentang Wair No Kerua itu adalah apa? Sama dengan sentra-sentra tentang Komodo, tentang Kelimutu. Itu jendela waktu. Jadi kita diajak untuk mengintip ke jendela waktu ke masa yang lampau. Jadi terlepas dari sentra Komodo dan Kelimutu yang barangkali sudah 2000 atau 3000 tahun lalu, atau bahkan kita tidak mengerti berapa lama eksistensinya. Wair No Kerua paling kurang di awal-awal abad 17, 16, 15, 17, karena zaman-zaman itu bagaimana ekspansi Portugis itu kemana-mana di seluruh dunia untuk membuat kita menjadi Katolik. Jadi Santo Fransiskus meletakkan dia punya napak tilasnya, meletakkan dia punya jejaknya, ya, dan kita mencari napak tilas itu, kita menjejaki kembalinya. Dan Wair No Kerua salah satu jejak Santo Fransiskus Xaverius di Flores. Terlepas dari berbagai kontroversi soal benar tidaknya Santo Fransiskus Xaverius sampai ke tanah Flores, karena dalam cerita dalam sejarah memang ada melalui Manila, Ambon, dan terus Ada berbeda cerita. berbeda sampai ke Malacca, sampai ke Goa. Ada punya versi lain. Nah, tetapi Wair No Kerua memberi cerita tentang kehadiran Santo Fransiskus. Mujizatnya ini ada di sebelah. Jadi air yang menyembuhkan. Jadi air imam, ya sama dengan air Tuhan, itu menyembuhkan. Dan ini faktanya. Berabad-abad orang mempercayai itu. Tapi dia seperti tersembunyi di balik cliff ini, di balik kesibukan manusia, di balik perkembangan umat manusia. Dan hari ini kita mencoba mencari jejak itu lagi. Menarik itu pernyataan dia tersembunyi di balik kesibukan manusia. Tapi ini kita lumayan dalam. Saya rasa kita bahasanya cukup dalam, tapi paling tidak di sana itu bisa lihat ada orang mentahtakan Bunda Maria. Iya. Itu satu devosi khusus ya, karena keajaiban daripada air Wair No Kerua itu, maka manusia mengekspresikan dengan berbagai cara, dan termasuk mentahtakan patung Bunda Maria. Ya, ini keyakinan kita. Ya, sekarang tinggal bagaimana kita mencari makna di balik cerita Santo Fransiskus Xaverius, lalu ekstensi Wair No Kerua yang sudah terjadi di bumi ini oleh satu peristiwa mujizat itu, dan kita pakai sebagai upaya umat manusia untuk merefleksikan kehidupannya, penyembuhan dari berbagai penyakit, ya, penyakit badania, tapi penyakit rohania itu sesuatu yang berjalan beriringan. Di sinilah tempatnya. Bagi siapa saja yang ingin kembali reflektif, Wair No Kerua menawarkan itu apa? Rekreatif religius. Ya? Rekreatif religius. Jadi sifat-sifat rekreasi itu sebagai manusia adalah, ya, ada pantai yang indah, ada pemandangan yang indah, ada laut yang indah, ada ikan, ada koral, ada karang. Tapi religiusitasnya kita dari mata air ini, kita pakai. Apakah kita harus ke sana?
saya kira ini cukup dalam. Jadi kita sampai pusar ini. Ini ya. Nah, ini cukup dalam. Kita putuskan lain waktu sih ya. Karena ini dia lagi mau pasang nih. Ya, dia mau pasang. Kita balik dari sana dia lebih Iya. dia lebih naik lagi. Oh, berarti ini pas di. Jadi Kristore di ekowisata itu mengusulkan ke desa itu supaya membuat apa namanya floating jetty atau jembatan apung. Floating apa? Floating jetty. Floating jetty. Tapi hal-hal begini nanti kita wawancara dengan Ya. dengan sana. Tapi paling tidak nanti desainnya itu ada jembatan apung. Jadi air mau surut, mau naik, orang bisa jalan di jembatan apung. Ini dia sudah berubah jauh. Sudah berubah jauh. Saya sejak beberapa tahun lalu seperti ini Iya, masih mudah diakses. iya. Masih mudah diakses dan So. masih ada batu-batu banyak. Ini mungkin cerita sejarah. Kalau mau tanya, mau mulai, kita silakan tentang apa hubungannya dengan premium. Ini. Saya kira, Kamera. ya, secara alamiah, ular-ular itu kan kalau di mana ada sumber air tawar dan lain-lain, ya mereka di situ dia bersarang. Jadi cerita ular itu ada dalam air itu, dalam gua itu atau? Ada dalam gua, jadi airnya keluar di bawah begitu. Ular-ularnya tuh ada sebagian masuk di celah-celah bebatuan begitu. Tapi dia sama sekali tidak mengganggu manusia dan kemudian juga apa ya momental. Sewaktu-waktu ada orang ketemu, sewaktu-waktu orang tidak ketemu lagi. Dan dia tidak keluar setiap saat. Tidak setiap saat. Selama berkali-kali saya datang menikmati air di situ, saya belum pernah. Bapak sendiri belum pernah saksikan. Belum pernah ketemu ular. Tapi cerita dari kawan-kawan yang lain bahwa mereka ketemu ular. Makhluk hidup kan, di mana ada sumber air di situ dia datang cari kan. Makna simbolik dari ular itu apa sih? Ya kalau ular kan kita selalu tahu dia setan kan. Itu bicara ular kan bicara di kitab suci saja Maria injak kepala ular. Ya. Iya. Iblis, Lucifer dan lain-lain digambarkan sebagai ular. Jadi kehidupan nurani umat manusia itu hati kita ada orang bilang hati hitam putih, kan? Pergumulan kita sepanjang waktu antara baik dan buruk, kan? Atau Perang melawan hitam putih. berperang kita jadi dekat-dekat saja. Lucifer tidak jauh-jauh, selalu ada setiap saat dengan kehidupan Ada di kita, sekitar kita. di sekitar kita, di dalam hati kita. Jadi saya kira terlepas dari unsur ekologinya, ekosistemnya, bagaimana laut ini punya apa habitatnya dan lain-lain. Kita pada umumnya orang Flores atau pada umumnya budaya kita itu apa itu orang bilang metafora ya, apa masih bisa mengartikan maknanya di balik itu ada apa, seperti pertanyaan Pak tadi. Dan itu selalu kita jadikan sebagai pembelajaran, falsafah, ajaran atau peringatan. Jadi kalau ada ular ya lepas saja dia. Hanya Dia ada, menantang, sebenarnya menantang. dia memberi kita. Jadi kalau ada orang Kalau datang mau berdoa, misalnya ada ketemu ular, yang terjadi bukan pada ularnya, tapi pada diri kita. Kita bilang, saya ada salah apa, saya mungkin itu kita bermetafora ke sana, kita mulai mengartikan, dan itu bagus buat reflektif, buat refleksi. Tapi sebagai manusia, sama seperti saya tuh diajarkan kalau masuk hutan harus pakai sepatu yang baik, pakai itu maksudnya berjaga-jaga. Itu sebagai serangga mau gigit kita, nyamuk saja kita ada obat nyamuk. Kita harus berjaga-jaga. Berjaga-jaga. Alam. Dan lokasi ini menarik sekali. Menurut saya perubahan yang sangat signifikan sejak tahun berapa lalu saya pernah ke sini dengan beberapa teman. Ini saya lihat sudah berbeda. Beda sekali dan ini kalau dia pasang kita kesulitan untuk waktu. Ya. Jadi tapi kalau kita turun pun saya kira ini lebih menantang. Itu dinamika, kan? Dinamika. Memang ini bagi orang yang suka bertualang, suka menikmati hal-hal begini, ini memang tantangan. Ini tantangan. Itu memang tantangan. Lubang ini dulu kecil nih, sebenarnya kecil nih. Dia tidak selebar ini. Ya. Tidak selebar ini. Di sana batu-batu ini dulunya lebih banyak, airnya tidak terlalu sampai ke atas.
Dia pukulnya kecuali dia pasang memang, dia pasang ke atas baru dia nyampe. Betul. Saya juga melihat itu perubahan secara orang bilang itu insight dari satu tempat oleh abrasi, oleh gelombang. Banyak perubahan yang ditimbulkan tanpa kita sadar. Misalnya perubahan iklim global, atau ketika di beberapa wilayah dipasang turap-turap yang besar, dampaknya ke sini. Jadi, tapi kalau kita orang yang suka dengan alam, hal-hal begini sebagai tantangan tersendiri. Jadi keunikan formasi-formasi alamiah itu punya cita rasanya masing-masing, punya cita rasa. Jadi yang pasang patung Bunda Maria ini warga sini? Warga sekitar sini. Artinya seperti cerita saya tadi tuh bahwa ini harus dengan kepala desa berarti? Ya, saya kira nanti kalau kepala desa, para pemuka di sini, orang-orang tua itu mereka bisa mengisahkannya lebih terperinci. Gitu. Kegiatan puncak ini kapan? Tanggal 16. Itu menghadirkan semua masyarakat atau? Iya, ada masyarakat, ada undangan tanggal 16. Desa. Tapi hari Jumat ini juga lumayan. Hari Jumat ini juga kita mulai ada pembangunan loko di depan itu dengan terbentuknya kelompok sadar wisata di sini. Ya mudah-mudahan lah waktu itu juga ada presentasi dari kampus. Ya mudah-mudahan begini, artinya intervensi akademis dari kampus dan praktisi gitu. Masyarakat itu dia menyadari akan potensi yang ada pada diri mereka, wilayah mereka. Lalu kedepannya itu kalau dia menjadi populer atau tidak menjadi populer atau mau dibuat bagaimana, kalau sudah jadi potensi wisata, ya mudah-mudahan penataan wisata masa depan dari Wairno Korua itu tidak mengabaikan unsur-unsur keselarasan alam yang ada di sini, kan? Jadi jangan sampai kemudian terjadi intervensi yang lebih artifisial, ya, mulai dibangun apa segala macam, tapi kemudian bangun super premium. Ya, bangun beton. Ya, premium itu itu sudah sama seperti wabah corona. Kata premium itu hari ini orang sebut di mana-mana. Tapi terus terang, pariwisata Flores tidak dibangun di atas lokasi premium. Terapi menghilangkan kolesterol itu dengan cara begini. Dokter ekowisata. Masih bertahan ya? Ini latihan menantang diri sendiri. Ini panas berapa derajat Celcius? 30. Hancur.